Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Dan di video kali ini kita akan bahas bocoran tentang Samsung Galaxy S25 yang diperkirakan hadir tahun 2025 mendatang. Nah, kita akan bahas bocoran-bocoran yang ada itu dari segi model, desain, terus apalagi performa, kamera, sampai fitur-fitur lainnya. Jadi semua akan kita bahas di sini. Jadi tonton sampai habis. Model, jadi kita akan bahas model pertama. Nah, jadi akan lebih masuk akal jika seri Samsung Galaxy S25 akan terdiri dari seri Galaxy S25 biasa, terus Galaxy S25 Plus, dan Galaxy S25 Ultra. Jadi Samsung sudah menggunakan penamaan ini dari seri Samsung S20 ya. Namun leaker dari Yogesh Brer membuat klaim yang cukup menarik di akun X-nya pada 16 Agustus. Dia mengklaim bahwa Samsung sedang memikirkan perubahan nama untuk model Plus dan Ultra. Lebih khusus lagi, Brer menegaskan bahwa S25 Ultra bisa menjadi Galaxy S25 Note dan S25 Plus akan menjadi S25 Pro. Nah, kalau kita lihat, Apple memiliki model 15 Pro yang memiliki lebih banyak fitur dari iPhone 15 Plus. Jadi diperkirakan bahwa S25 Pro lebih bisa menjadi penawaran yang lebih dari segi fitur daripada S25 Plus. Tapi untuk saat ini hanya rumor dan sampai sekarang aku masih percaya bahwa akan ada model Basic, Plus, dan Ultra. Nah, yang kedua itu dari desain dan layar. Desain seri Galaxy S hampir tidak berubah dalam beberapa generasi terakhir. Nah, seorang leaker yaitu Ray Fagnes mengatakan bahwa Ilham Lee, mantan desainer Mercedes-Benz, telah ditugaskan untuk membuat desain Galaxy terasa lebih segar. Maka dari itu, kita bisa lihat lini smartphone Galaxy dari Samsung kelihatan sama semua dari tahun 2021 ya kalau nggak salah ya. Terlepas dari hal tersebut, pada bulan September, leaker terpercaya Steve alias OnLeaks membagikan tampilan seperti apa Galaxy S25 Ultra tersebut. Dan ya, sangat mirip dengan seri S 3 tahun terakhir. Render yang diungkapkan oleh leaker tersebut memang menampilkan desain yang sedikit baru dan sekilas mirip desain Sony Xperia jika lihat dari bagian kameranya. Perangkat S25 Ultra ini tampaknya memiliki sisi datar dan sudut bulat. Dan desain kamera khas Samsung ada di bagian belakangnya. Ada juga bocoran dummy dari Galaxy S25 Ultra yang menguatkan sudut membulat ponsel. Dummy tersebut terlihat besar sebelum dipegang tangan dengan unit berukuran 162,82 x 77,65 x 6,25 mm. Membuatnya sedikit lebih tinggi, lebih sempit, dan lebih tipis dari pendahulunya. Yang dimana pendahulunya memiliki dimensi 162,3 kali 79 kali 8,6 mm. Nah, kita juga melihat bocoran casing yang jelas untuk Galaxy S25 Ultra. Sementara itu lebih banyak leaks dari Hammer Tower dan Android Headline telah memberi kita sekilas tentang desain model Galaxy S25 dan S25 Plus standar. Sesuai dengan bocoran, S25 standar tampaknya memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan pendahulunya, S24. Dimensi yang dikabarkan adalah 146,9 dikali 70,4 kali 7,2 mm yang terasa lebie kecil dari dimensi S24. Kalau S24 memiliki dimensi 147 kali 70,6 kali 7,6 mm. Nah, menariknya, penyusutan ini tampaknya tidak dipengaruhi oleh ukuran layar. Ukuran layar diperkirakan tetap sekitar 6,17 in. Dan kemudian akan dipasarkan sebagai layar 6,2 inch. Ada beberapa penyesuaian penting lainnya. Desain kamera sekarang dikabarkan memiliki cincin di sekitaran lensa. Mirip dengan apa yang kita lihat dengan render Galaxy S25 Ultra yang bocor tadi. Selain itu, bezel tampaknya semakin ramping. Sepertinya sisi handphone yang datar akan bertahan selama 1 tahun lagi. Kita dapat mengharapkan Galaxy S25 Plus juga akan hadir dengan estetika yang sama dengan ukuran layar yang lebih besar. Universe juga memposting gambar yang membandingkan mock-up Galaxy S25 Ultra dengan iPhone 16 Pro Max. Ini memberikan kita gambaran yang lebih baik tentang ketebalan ponsel Samsung. Dia juga memposting gambar yang membandingkan S25 Ultra dengan S24 Ultra, mengungkapkan bingkai logam yang lebih tipis dan lebih ringan untuk ponsel baru ini. Anehnya, Galaxy S25 dan S25 Plus memiliki potongan kamera yang agak-agak ya, yang terlihat sedikit seperti pipa di game Super Mario.
Beberapa website menuliskan kekhawatiran tentang serat dan debu yang akan terkumpul di bawah bibir potongan ini. Leakers Ice Universe juga membagikan gambar pelindung layar yang ditunjukkan untuk seri Galaxy S25. Pelindung layar ini kalau dilihat dapat membandingkan ukuran tampilan layar secara berdampingan dan menampilkan desain tampilan bulat yang diperbarui untuk varian Ultra kelas atas. Oke, yang ketiga kita bahas performa. Saat S24 rilis, Samsung membawa kembali tradisinya yang agak menjengkelkan ya. Jadi menawarkan seri Galaxy S dengan prosesor Snapdragon di pasar tertentu dan chip Exynos untuk seluruh dunia. Padahal perubahan yang sangat baik disambut pada tahun 2023 yang dimana mereka meninggalkan Exynos dan menawarkan prosesor Snapdragon untuk semua lini Samsung Galaxy S23. Nah, pada bulan September 2024, sebuah outlet di Korea melaporkan bahwa seri Galaxy S25 akan secara eksklusif menggunakan chipset Snapdragon 8 generasi keempat atau sekarang lebih terkenal dengan Snapdragon 8 Elite yang bisa menjadi kabar baik bagi orang-orang yang tidak menyukai pemisahan Exynos dan Snapdragon ya. Digital Chat Station mengklaim bahwa chip ini akan mencapai 4 GHz. Yang artinya semakin cepat maka akan lebih mudah panas. Galaxy S25 desain pelindungnya harus lebih diperhatikan lagi nih. Namun sebuah laporan yang bertentangan mengatakan Samsung berharap meningkatkan hasil chip Exynos 2500-nya. Sehingga sekali lagi kemungkinan kita akan mendapatkan konfigurasi chip tergantung pada pasar. Mungkin Indonesia mendapat Exynos 2500 sekali lagi ya. Dan selain itu, salah satu leaker mengklaim bahwa perusahaan juga dapat menggunakan MediaTek Dimensity SoC untuk model tertentu. Beritanya juga sudah kemana-mana ya, kemungkinan Samsung memakai MediaTek. Tapi tampaknya kemungkinannya sangat kecil ya. Outlet di Hakyung Korea melaporkan pada 18 Oktober bahwa seri Galaxy S25 hanya akan menggunakan prosesor Snapdragon. Selanjutnya, Samsung terdaftar sebagai salah satu pengadopsi Snapdragon 8 Elite selain Xiaomi. Oke, yang keempat kita akan bahas kamera. Ice Universe memposting banyak spesifikasi kamera Galaxy S25 Ultra yang jelas di Weibo pada 27 Mei. Mereka mengklaim bahwa ponsel Ultra akan tetap menggunakan kamera 200 megapiksel dan zoom telefoto periskop 5x50 megapiksel. Ice Universe juga menyebutkan bahwa Samsung memutuskan untuk terus menggunakan sensor yang sama dengan S25 bahkan S26. Menunjukkan bahwa kita mungkin tidak bisa melihat banyak perubahan pada kamera. Nah, selanjutnya di baterai. Sebuah laporan dari Galaxy Club mengatakan Galaxy S25 standar dapat memiliki kapasitas 4000 mAh dan daya ini sama dengan Galaxy S24. Ini bukan berita yang buruk ya, tetapi mungkin mengecewakan bagi siapa saja yang berharap untuk mengharapkan baterai yang sedikit lebih banyak dari Galaxy S25. Dan keenam kita bahas konektivitas. Dari segi konektivitas, ponsel ini mendukung teknologi Wi-Fi 7 yang lebih cepat dan stabil, serta dukungan jaringan 5G yang sudah di-upgrade, serta kemampuan konektivitas satelit untuk panggilan darurat. Jadi sama kayak Apple. Dan yang terakhir kita bahas harga tentunya. Dalam hal harga, Samsung tetap cukup konsisten selama beberapa tahun terakhir. Satu-satunya perubahan harga yang terjadi selama rentan waktu ini adalah dengan model Ultra yang naik sebesar $100. Kabar baiknya adalah sampai saat ini kita belum menemukan informasi tentang kenaikan harga untuk model apapun. Dan kabar buruknya juga, tidak ada cukup informasi untuk menunjukkan bahwa Samsung tidak akan menerapkan kenaikan harga. Jika harus menebak, bagaimanapun aku masih percaya biaya akan sama seperti pada tahun 2024. Jadi sepertinya tidak ada kenaikan harga ya. Jadi apakah kalian menjadi salah satu orang yang menunggu rilisnya series flagship Samsung ini? Coba komen di bawah, apa yang paling kalian tunggu dari S25 ini? Semoga sesuai ekspektasi ya untuk apa yang kita bahas tentang S25 ini. Dan sekian video kali ini. Jika kalian menyukai video seperti ini, silahkan like, komen, dan tentunya di subscribe channel ini. Kedepannya kita akan bahas apa lagi ya kira-kira? Dan sampai jumpa di video berikutnya.